Oke, kembali di channel Drive and Culinary. Buat kali ini kita akan ambil review tentang Pajero Sport Dakar. Ini yang generasi Pajero Sport yang kedua, pre-facelift ya. Jadi generasi pre-facelift ini bedanya ada di headlamp. Ya, ini Gen 2 Pajero Sport tahun 2016 mulainya ya. Sudah facelift menjadi model seperti ini. Jadi kalau ini kebetulan tahun 2017. Kita lihat ada apa di setiap detail yang dipunyai oleh si Pajero Sport ini. Oke, mulai dari eksterior. Eksterior dari depan kita bisa melihat bentukan si Pajero ini ya. Jauh banget bedanya. Jadi terlihat lebih keker ya. Ada apa aja? Headlamp ya, dia udah proyektor dan HID juga. Ini tipe yang Pajero Dakar yang tipe tertinggi. Dia ultimate dan 4x4 4x4. Bedanya apa dengan yang di bawahnya? Ada beberapa yang membedakan antara Pajero Dakar Ultimate ini dengan Pajero Dakar atau Pajero Exit. Ya, kalau dengan Pajero Exit mungkin teman-teman sudah tahu ya. Di pelek, kemudian kalau Exit nggak ada sunroof. Kalau di Dakar semuanya ada sunroof. Nah, yang di Ultimate ini dia sudah punya sensor depan itu ada 4. Satu di depan bagian samping, bagian depan, kanan dan juga kiri. Kemudian dia punya radar. Radarnya tuh ada di sini nih. Ya. Dia radarnya ditempatin di depan. Dan di bagian depan juga dia udah ada kamera. Nah, ketika muncul kamera di depan seperti itu, artinya di bagian-bagian samping pun dia sudah memiliki kamera. Ini dia kameranya. Nah, ya, jadi kalau kita buka, nah dia udah auto retract, membuka spionnya sendiri. Dan di sini ada kamera sebelah kiri. Tadi di bagian depan, kemudian di bagian belakang. Ini kamera bagian belakangnya. Dan samping sebelah kanan. Ya. Jadi dia udah punya kamera 360. Oke. Tampak depan sudah kita ulas antara penampakan kemudian dengan fitur. Jadi kalau yang baru dia memiliki lampu di sini ya. Lampu di sini sebagai dia fog lamp, sen, sama lampu buat ketika dia belok kiri dan kanan dia akan menyala dengan sendirinya. Kemudian di bagian samping, ini penampakan bagian samping. Peleknya dia udah ganti sih ya. Orinya itu ukurannya sama 17, bannya lebih tebal. Cuman pemiliknya yang ini dia ganti peleknya menjadi pelek ukuran 265 50 R20 20. Ini di bagian sampingnya. Oke. Roof racknya sudah rapi ya. Roof rail tambahan, raknya dia sudah menyatu dengan bodi. Kalau Pajero yang sebelumnya itu dia terlihat seperti aksesoris. Nah ini penampakan dari belakangnya. Ya, penampakan dari belakang khas Pajero sebelumnya ya, seperti tangisan badut katanya. Ya, cuman yang sekarang tuh di pangkas yang bawahnya ya. Nah ini terlihat Dakar 4x4. 4x4-nya asli nih ya. Kemudian bedanya Ultimate dengan yang Dakar biasa, dia punya sensor parkir 6. Dua di bagian samping-sampingnya, dua nih.
2 di bagian tengahnya sini sama sini, dan 2 lagi di bagian samping. Jadi dia punya 6 sensor. Ini penampakan di bagian belakang Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate. Setelah dari bagian depan, belakang, samping, kemudian atas. Nah, di atas dia sudah ada sunroof. Dan ini roof rail ya, dan roof racknya ya. Bagian depan kita akan lihat bagian depannya. Oke, ini bagian mesinnya. Dia masih di ID ya, walaupun secara mesin ya itu udah PGT, variable geometric turbo. Ini juga sama 2400 cc ya, bensin solar ya, common rail. Ini sudah ditutup rapi mesinnya, ada cover engine, modul ABS. Jadi kalau secara standar di atas kertas SUV leather frame yang tenaganya paling gede ya ini Pajero gitu. Baik, kita ke interior. Di bagian interior, nah sebelum masuk, pengaturan kursi depan pengemudi dia udah electric seat, sedangkan di bagian penumpang dia masih manual, reclining dan maju mundur. Jadi electric seatnya hanya ada di bagian pengemudi saja. Masuk ke interior. Kan uji ya, kita nyalakan dulu ya. Seperti biasa di panduan saya sebelumnya, engine startup ini dipencetnya 3 kali ya, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Oke, ini posisi mobil menyala. Kita matikan lagi ya. Nah, ini notifikasi ketika pintu dalam keadaan terbuka. Oke, jadi kita udah tutup. Ada apa aja di Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate. Nah, ini penampakannya ya. Kita di kokpitnya nih. Jadi yang terlihat di sini pegangannya seperti ini ya. Kokoh, memang benar-benar kokoh. Power window, kunci pintu, kemudian kunci jendela. Pengaturan kaca spionnya dari sini, retract. Ini karena ini tadi udah auto retract ya. Dan yang menarik adalah di sini. Lingkar kemudinya ini dibalut dengan kulit asli dengan stitchingnya sewarna kulit ya, warna hitam. Ada apa aja? Nah, di sini ada tombol multimedia. Kemudian di sini ada tombol untuk cruise control. Dan cruise controlnya dia sudah ada adaptive cruise control ya. Jadi di zamannya di 2016 dulu Pajero memiliki adaptive cruise control itu sudah sangat canggih ya. Baru di 2022 akhir ini mobil-mobil medium sudah pakai adaptive cruise control dan lane departure warning, atau banyaklah sebutannya untuk bisa mengkoreksi setir ini agar kembali ke jalurnya. Tetapi yang Pajero ini belum sampai ke sana. Pajero ini dibekali dengan cruise control dan adaptive cruise control saja. Lampunya dia masih belum auto. Ya, kemudian fitur-fitur di sini ada sonar parkir, kemudian tadi supaya dia bisa ngerem sendiri ya, electric brake gitu ya. Jadi ketika di depan ada mobil, dia bisa mengerem sendiri. Kemudian ini biasa ya, vehicle stability control.
Kemudian setirnya juga udah tilt dan teleskopik. Entertainmentnya Mitsubishi Multi Entertainment System. Ya, kemudian di sini AC sudah dual zone. Nah, kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu 3 kali pencet. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini cluster dari si Pajero Sport. Nih, dia speednya sampai 220, biasa RPM sampai 6000 ya. Nah, nanti di daun-daun ini dia punya arti ya. Nah, untuk kilometernya dia sudah 96.000 di tahun 2017. Mobil diesel wajar ya. Nah, yang membedakan mobil ini dengan mobil Dakar di bawahnya adalah ini dia teman-teman. Jadi dia sudah 4-wheel drive ya. Ini lengkap dengan fitur-fiturnya. Dia mulai dari 2-wheel drive ya, 4-wheel drive yang low sama high. Jadi udah nggak pakai tuas-tuas lagi. Kalau di Pajero yang sebelumnya dia masih pakai tuas. Kalau sekarang dia sudah pakai knob. Jadi dia tinggal putar-putar aja nih. Kita mau yang mana nih? Tinggal putar aja. Ya. Nah, jadi semuanya sudah diatur secara elektronik. Di sini untuk pengaturan suhu kanan dan kiri. Artinya dia udah dual zone. Kemudian dia sudah auto ya. Ini sudah auto. Cup holder seperti biasa udah elektronik parking brake, tapi belum ada brake hold. Kemudian armrestnya belum bisa dimaju mundurkan. Dan dia sudah punya sunroof ya. Standar Dakar dia punya sunroof. Nah, mobil 600 jutaan tapi dashboardnya masih plastik. Ornamen yang empuk-empuknya ada di headrest. Sama seperti Pajero sebelumnya. Dia udah ada ini pedal shift. Untuk posisi berkendaranya, jok depan dia sudah lebih ergonomis dibanding Pajero yang sebelumnya. Serta jarak kepala lebih bagus ya dibanding Pajero sebelumnya. Agak mendingan sih, cuman tetap aja saya yang tinggi 175 cm terlihat lebih dekat dengan atap mobil. Nih. 4 jari. Lumayan lah daripada yang sebelumnya ya. Kemudian yang membedakan lagi antara Pajero sebelumnya ya, Pajero yang generasi pertama dengan generasi kedua adalah di baris kedua. Dia kisi-kisi AC-nya ada di samping. Kalau yang sebelumnya kan di baris kedua ini nggak ada kisi-kisi AC. Tapi di Pajero yang generasi kedua ini kisi-kisi AC-nya ada di samping karena di bagian tengahnya ada sunroof. Ini penampakan bagian depannya ya. Bagian depannya itu modul 4x4 electronic parking brake tipe matic ya. Ini bagian tengahnya dia udah full kulit. Serta di bagian belakang kita lihat bagian belakang fungsi dari kursi ketiganya, baris ketiganya masih sama. Nah, kita tengok ke atas, di sini sudah tidak ada kisi-kisi AC. Kalau yang Pajero sebelumnya itu kisi AC baris ketiga ada, kedua nggak ada. Nah, kalau sekarang kisi-kisi AC-nya berpindah ke samping sampai dengan kisi AC baris ketiga. Baris ketiga, baris kedua, kisi-kisi AC. Sudah tidak di tengah lagi. Pelipatan joknya masih sama. Jadi dia masih sama seperti yang dulu ya. Ditarik. Tarik nih kan. Ini buat sandarannya dulu, baru diturunin yang Oke, jadi posisi untuk baris ketiganya masih sama. Ini 50-50 ya. Dia rata lantai
karena ada tempat penyimpanan di sini ya. Nah, sini ada tempat penyimpanan. Oke. Sampai dengan Pajero sekarang pun, oh enggak, yang sekarang udah ini ya, kalau nggak salah udah power backdoor, cuman kalau yang ini belum power backdoor. At least sampai yang si Ultimate pun bagian belakangnya belum power backdoor. Oke, mungkin itu review singkat kita tentang si Pajero Sport generasi kedua. Ini bedanya antara Pajero biasa dengan Pajero Sport. Pajero Shogun lah, kalau yang terbaru Pajero Shogun. Ini Pajero Dakar. Kuncinya sama dengan expander. Ya, cuman ada lock dan unlock aja. Sekian review kita di Drive and Culiner. Ini Pajero generasi kedua Dakar Ultimate. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita nanti akan bandingkan kembali antara Pajero yang ini dengan Pajero yang lama atau old Pajero. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.